Ya semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau bahas salah satu game di jaringan Base, yaitu namanya Basefish. Nah, jadi seperti namanya, game ini Basefish yaitu berdiri di jaringan Base, yaitu layer 2 jaringan ETH, dan Fish dia ini bertema tentang ikan-ikan ya. Nah, jadi untuk sedikit perkenalan, game ini juga dibangun dengan menggunakan tenaga AI ya. Dibangun di jaringan Base, di mana kita sebagai player itu memelihara ikan ya, memelihara ikan digital yang bisa evolve, yang bisa berkembang ya seiring waktu, dan juga akan mengenerate atau menghasilkan value melalui perawatan, strategi, dan berpartisipasi di ekosistemnya. Nah, project ini juga menggunakan konsep game FAI ya, dimana mereka menggunakan bantuan AI untuk meningkatkan sistemnya. Nah, jadi melalui AI ini, ikan-ikan ini diciptakan ya. Kalau kita misalnya merge ikan, contohnya kayak gini ya, kita merge nih, dia akan menghasilkan ikan yang baru ya, desainnya baru karena dia menggunakan sistem AI ya. Nah, jadi ketika kita merge, tidak akan ada ikan yang identikal, yang mirip-mirip gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan mungkin mirip ya ini sama ini, tapi karena dia itu masih normal. Kalau dia ikan rare, nanti misalnya kita merge yang ini ya, nah ini sama, katanya di sini desainnya akan berbeda atau unik ya, karena dia sudah menggunakan konsep FAI dibantu oleh tenaga AI untuk menghasilkan ikan yang berbeda. Nah, oke, untuk cara mainnya, yang pertama ini kita harus setup dan juga mengklaim starter kit ya. Jadi kita connect wallet dulu. Nah, di sini aku make Coinbase wallet karena itu yang direkomendasikan gamenya ya. Kayak ini nih, recommend using Coinbase wallet. Mungkin karena kita ada di jaringan Base ya. Tapi kayaknya wallet yang lain bisa, jadi kalian coba aja ya. Kalau udah setup, kita tinggal klaim ini starter kit. Nanti akan dapat satu basic fish tank ya. Basic fish tank itu kayak gini ya, dia cuman muat 3 ikan ya. Nih 3, luxury 9. Nah, kita dikasih satu fish tank, satu common fish, dan 5 makanan ikan. Nah, untuk step yang kedua, kita bisa beli telur ya. Nah, di sini ada harganya ya, shop. Ini kita bisa beli egg. Ini harganya 0,01 ETH ya kalau kalian mau beli. Dan ini beli 4 gratis 1. Nah, dan rarity-nya untuk ikan ada 4 ya, tapi kalau dari buka ini gacha buka egg itu cuma ada 3 rarity, yaitu common, rare, dan juga epic. Nah, aku udah buka 10 X ya, dan aku cuman dapat 1 rare. Kalau kalian bisa dapat epic, itu kalian udah sangat hoki sih. Dan untuk ikan yang legend ini nggak bisa dapat dari egg ya, cuman bisa didapat dari merge. Artinya kalian harus nge-merge yang epic untuk dapat ikan yang legend. Kemudian step 3 ya, ini kita tinggal memelihara aja ya, dan kita tunggu ikannya untuk level up. Nah, untuk ikan ini kita nggak perlu battle yang gimana ya, dia automatic leveling, jadi kita nggak perlu ngehajar monster yang gimana-gimana. Ini tinggal kita kasih makan aja ya. Nah, ini kalian lihat ada yang health-nya ya, hijau ya. Ini ada yang lapar, jadi ini harus dikasih makan, karena kalau nggak dikasih makan poinnya berkurang, penghasilan poinnya berkurang, dan ikannya bisa mati ya, ikannya bisa mati. Nah, level 2 milestone, level 2 ini adalah tahap yang penting ya, dimana kita bisa merge. Setelah level 2 kita juga bisa ikut gameplay yang lain ketika level 2. Kalau masih level 1 nggak bisa ngapa-ngapain ya. Untuk ikanku di sini ini udah level 6, level 7 ya. Jadi udah cukup oke lah. Step 4, take care of your fish. Ini health status progress, feed your fish regularly. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini harus diperhatikan ya. Kalau udah kayak gini, ini sebenarnya harus dikasih makan. Nanti akan aku beli makanan ikannya dulu. Nah, dan makanannya kita bisa beli di shop ya. Ini ada Daily Yummy, Nutribus, Magic Growth. Untuk penjelasannya kita lihat di sini. Basefish Dogs Daily Yummy itu mengisi 25% health ya. 25% health. Nutribus 50%. Ini untuk Nutribus. Magic Growth 100%. Nah, ini Magic Growth 100%. Ini artinya ya semakin tinggi
health yang diisi, yang di restore semakin tinggi juga harganya pastinya ya. Nah, performance impact. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya, semakin rendah healthnya ya, poinnya juga akan berkurang, poin yang dihasilkan. Jadi contohnya ini ya. Nah, ini earning rate-nya 100%. Aku contohin yang inilah. Nah, jadi dia 1,95 poin per jam ya, dan ini earning rate-nya 100%, artinya akan dapat 1,95% per jam. Nah, tapi kalau dia nanti health-nya turun kayak ini misalnya, nah ini 70%. Jadi kalau misalnya dia contohnya 10 poin per jam, tapi karena earning rate-nya 70%, berarti cuma dapat 7. Makanya health-nya ini perlu diperhatikan, harus dikasih makan ikannya biar performanya 100%. Nah, kemudian yang kelima, earn point dan collect reward. Nah, oke, jadi ini harus ku jelaskan juga ya. Jadi beda rarity, beda poin ya, selain poin yang dihasilkan berbeda juga kapan dimulainya dia menghasilkan poin. Nah, artinya semakin tinggi rarity yang kalian punya pastinya semakin bagus ya. Nah, untuk ikan yang common, rarity paling biasa itu menghasilkan di hari ke-7. Untuk yang rare di hari ke-5 udah menghasilkan poin. Untuk epic hari ke-3, legendary di hari pertama dia langsung menghasilkan, nggak perlu nunggu-nunggu. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini kalian lihat dia level 6 tapi penghasilan poinnya itu per jamnya itu 0, karena memang belum hari ke-7 ya. Sesuai di sini belum hari ke-7, dia bisa menghasilkan nanti 7 jam 56 menit, 8 jam lagi lah ya. 8 jam lagi nih nanti akan menghasilkan poin per jam. Nah, sementara yang rare yang ini tadi dia udah menghasilkan ya 1,95 poin per jam, earning rate 100%. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini poinku, dan ini kalau misalnya dikonvert ke dolar 162 poin, 1,62 dolar. Nah, ini udah ada hitung-hitungan ya, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa post atau screenshot atau gimana ya untuk melihat hitung-hitungannya ini. Ini ada level, ini hari, ini rarity-nya ya, common, penghasilan poin per jam. Dan ini ya kalau di convert ke dolar, tapi perlu kalian ketahui ini belum bisa kita convert ke dolar karena kita masih di phase pertama ya. Ini seperti kita ngejar poin untuk menghasilkan airdrop nantinya ya. Kalau kalian udah sering mainin game Web3 kalian tahu lah ya, ini ranking leaderboard kayak gini ini biasa ya. Kita ngejar poin dulu, ngejar leaderboard, contohnya kayak ini ya, contohnya kayak ini ada poinnya, ini estimasi reward yang dia dapat nanti ya. Jadi tokennya belum ada ya, sama kayak game-game lain. Nah, jadi intinya yang pertama kita harus menghasilkan poin ya, ngejar poin, baru nanti poinnya bisa kita convert, kita tukar ke token yang bisa kita jual. Nah, jadi hitung-hitungannya kayak gini ya, dia ngasih estimasi pertukaran ke dolar juga ya. Ini untuk memudahkan kita ngelihat penghasilannya aja gitu, biar kita lebih gampang hitung-hitungnya. Jadi di sini aku lihat 100 poin sama dengan 1 dolar ya. Nah, ini 162 poin sama dengan 1,62 dolar ya. Nah, dan ini poin penting, dia menghasilkan poin tertingginya itu di hari ke-28 ya. Nah, makanya perlu kita kasih makan terus ya, supaya dia levelnya tinggi. Dia levelnya tinggi, dia tetap bertahan hidup. Ini poinnya nanti akan naik setiap dia naik level. Nah, sama dengan ini ya. Jadi nanti next level dia jadi 2,6 ya, 2,6 level 8 ya. Dia akan naik terus poin yang dihasilkan per hari, dan max di level 28 dia stop naik. Artinya di hari ke-28 atau di minggu keempat ya, ini penghasilannya udah maksimal. Jadi kita tinggal ngasih makan aja nanti. Nah, ini racing fish ngasih makan udah ya, ini legendary yang paling tinggi. Farming point system, oke, ini tadi udah aku jelasin ya. Ini juga udah, point growth juga udah, hari ke-8 maksimal udah. Nah, oke, jadi sekarang ya kita menghasilkan poin, ini bisa dipakai poinnya ya. Kalau kalian misalnya contohnya mau beli sesuatu, beli makanan ikan nih, ini bisa dibayar menggunakan poin ya. Ini kan pakai ETH ya, pakai uang langsung, ini pakai poin. Jadi kalau kalian nggak mau repot-repot beli pakai ETH nantinya, sementara kalian udah punya banyak poin, ya beli aja pakai poin ya kan. Nah, tapi untuk merge kayaknya belum bisa ya, merge cuman bisa pakai ETH.
Nah, tapi kalau shop di sini ya untuk beli makanannya udah bisa pakai poin. Untuk egg, oh tapi untuk egg-nya belum bisa ya. Medicine, oh medicine bisa pakai poin. Terus fish tank belum bisa. Utility, nah ini juga nggak bisa pakai poin ya. Yang bisa itu fish food sama medicine. Tapi lumayan lah kalau udah punya poin, nanti poin banyak ya kan, kita tinggal ngurus ikannya ya, tinggal ngasih makan, kita nggak perlu top up deposit lagi, ngasih makannya tinggal beli pakai poin aja. Di hari ke-28 kalau kalian punya banyak ikan kayak gini, kayaknya udah poinnya udah banyak ya penghasilannya, jadi nanti tinggal beli pakai poin aja. Oke lanjut. Nah ini ada formula airdropnya ya, ini coming, ini datang di base 2. Nah ya seperti biasa lah convertnya ya, tapi mereka cantumin di sini ada hitung-hitungannya, kalian bisa cek nanti, linknya akan kubuat di deskripsi. Oke. Nah untuk merge ini kalian bisa lihat ya, minimal level 2, dan ini ada success rate, artinya bisa gagal ya. Nah setiap mau nge-merge ini butuh 0,0025 ETH, yaitu sekitar $5 ya. Nah dan untuk detailnya tentang merge kalian bisa baca di sini juga. Oke. Marketplace. Nah oke, ini ada marketplace di sini. Kita bisa beli juga ya ikan yang udah jadi. Nah contohnya ini ada ikan rare nih, harganya 0,01 ETH atau sekitar $20 ya. Ini udah level 9. Nah ini lumayan nih, 0,01 ETH rare. Kita coba lihat ya, rare $20. Yang rare ini di hari ke-28 menghasilkan 15 poin per jam atau $0,15 per jam. Berarti sehari kalau dikali 20 udah $3. Sehari $3 di hari ke-28. Tapi ini dalam bentuk poin ya. Nah lumayan sih ini, udah bagus sih ini. Oke kita cek lagi. Oke. Nah ini cuman common sama yang rare ya. Oh ada yang epic nih. Wah 1 ETH coy, 1 ETH untuk yang epic. Kemahalan nggak sih itu? Nah ini nih, coba kita filter ya, epic sama legend, ada nggak yang legend? Oh udah ada yang legend coy. Kita low to high. Oke ini 0,87. Wah ini ikan siapa nih, ada banyak nih. Yang legend ada apa nih, megalodon nih, 0,5 ETH paling murah. Nice. Waduh ikan legend nih, ada putri duyung lagi, megalodon, naga laut, putri duyung, ini naga hitam nih, ini predator legend. Untuk yang legend contohnya ini ya, 1 jam ya, ini per jam ya, per jam $1, berarti sehari $24. Tapi kembali kuingatkan ya, ini masih dalam bentuk poin ya, artinya 1 jam 104 poin, 1 hari itu 2400 poin atau $24. Sebulan 24 kali 30 itu udah $720. Tapi kayaknya masih kemahalan ya, $720 dalam bentuk poin. Tapi kalau ngitung ROI 1 bulan ya 30 hari. Tapi kalau udah 2 bulan untung, kalau penghasilannya sama ya dalam bentuk poinnya. Menarik. Tapi kayaknya yang paling worth it itu yang rare tadi ya, itu murah-murah itu yang rare tuh. Nah ini 0,01 ini murah-murah nih, 0,01 ini worth it sih kalau aku lihat. Tapi kembali ke kalian ya, ini kalian silahkan riset sendiri lagi. Nah ini kalian hitung-hitung sendiri lagi lah gimana nantinya. Nah ini ada sistem referral juga ya, aku akan buat di deskripsi referralku. Kalau kalian mau pakai silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, bebas ya. Kemudian rate boss, nah ini terjadi 2 kali sehari ya. Ini ronde pertama itu daily tiap jam 13 UTC. Second round itu random time, tapi setidaknya 12 jam setelah ini. Jadi artinya 1 UTC ya, setidaknya setelah ini 1 UTC baru ada muncul rate yang kedua. Nah contohnya ini, nah ini arriving nih rate. Nah ini ada potential rewardnya ya, rank 1 sampai rank 10. Nah rank 1 itu dapat 0,01 ETH plus 1 basic tank. Yang rank kedua itu dapat 2x, 1 magic road, 1 nutribus, 1 daily yummy. Yang rank 3 sampai 10 itu 2 daily yummy ya, makanan ikan. Nah oke, terus ini tokenomicsnya 35% point community emission point convert. Nah ini yang di convert nanti ya,
35% itu dialokasikan untuk airdrop atau reward. Nah, jadi ini yang masuk leaderboard ini ya, ini semua nantinya akan dikonvert di bagian ini, alokasi ini 35%. Ini udah cukup besar ya, cukup banyak untuk airdrop atau point convert. 20% nya untuk tim divesting 36 bulan ya. Oke, wajar. Treasury 15%, liquidity ini untuk listing DEX gitu biasanya ya. 15% ekosistem ini biasanya untuk ekspansi perluasan game supaya lebih banyak fitur dan segala macam. Ekosistem fundnya 10%, untuk para penasehat atau advisors 5%. Oke, ini tokenomics yang wajar ya, ini tokenomics yang bagus. Nah, jadi nama tokennya nanti Base Fish Token atau BFish. Ini adalah token inti dari ekosistem Base Fish. Nah, ini distribusinya tadi udah aku jelasin ya. Untuk utility-nya yang pertama ya pasti ini kita bisa tukar ya, kita bisa trade, jual beli. Kemudian ini ada staking, bisa kita stake untuk menghasilkan ETH rewards. Ini berpartisipasi di ekosistem events dan special game activities. Yang ketiga supporting long term economic balance through token burn mechanics. Jadi ada sistem token burn nanti ya. Jadi biasanya ini kalau kita misalnya beli, kita ke shop, kita beli makanan ikan, kita beli egg contohnya. Nah, mungkin nanti akan bisa menggunakan token BFish tadi ya, token BFish. Dan kalau kita beli ini yang di shop-shop, biasanya token BFish itu tadi akan di burn. Nah, itu artinya token burn mechanics ya. Nah, ini token burning from item purchases ya, yang kayak gitu. Control emission through the weighted point conversion system. Nah, bisa juga nanti misalnya kalau kita mau cash out ya, misalnya kita tukar nih poinnya jadi BFish, biasanya mungkin akan ada tax atau pajak 10% atau berapa puluh persen lah gitu. Ini PS1 game launch, ekonominya ada ETH, ada poinnya, kalian bisa lihat di situ. Shop purchases. Nah, oke, ini 5% untuk referralnya. Jadi yang punya banyak referral juga lumayan nih, 5%. Oke, ada 10% fee. Nah, PS2 ini yang kita tunggu ya, entah dia bulan depan atau gimana, kita belum tahu info pastinya, kita tunggu aja. Dan jangan lupa juga cek X-nya ya, akun X-nya. Ini Base Fish mereka ini udah cukup sering ya di mention di beberapa kesempatan. Nah, contohnya ini Gaming on Base. Nah, ini Gaming on Base ya. Dia ini masuk di tier A Base Fish, yang dimana itu udah cukup bagus ya. Kemudian ini gaming ecosystem map dari Base Hub, ini diupdate baru kemarin ya, minggu lalu gitu, 27 Maret nih. Dia itu masuk di genre casual games Base Fish. Nah, kemudian ini juga masuk game favorit ya oleh Gaming on Base. Jadi udah cukup terkenal ya di jaringan Base, khususnya di bagian gamingnya. Jadi ya kira-kira itu aja dulu ya untuk video pertama tentang game atau project Base Fish ini. Kalau kalian tertarik silakan kalian pelajari dulu ya hitung-hitungannya gimana sebelum kalian invest, dan pastikan jangan mau invest pakai uang panas. Kalau kalian punya emang modal ya, uang dingin, pastikan pakai uang dingin, dan pastikan kalian orang yang biasa main game-game kayak gini ya, karena ini butuh modal. Untuk free to play kayaknya kurang ya. Jadi silakan kalian riset sendiri lagi. Ya kira-kira itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.